Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, Nana Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk absen hari ini, Bangkep semuanya hadir ya, Nanda semuanya. Iya, Bu. Baik, langsung saja untuk materi kita pada hari ini. Sebagaimana minggu pertama kita ya Nanda semua. Nah, coba Ananda semuanya buka bukunya itu materi yang pertama yaitu tentang alam gaib atau alam akhir. Sebelum itu, apakah Ananda semua tahu dengan apa itu alam akhir atau alam akhirat atau alam gaib? Dayanti? Alam gaib itu adalah alam yang mana setelah terjadinya suatu peristiwa besar yang disebut dengan hari kiamat, Bu. Jadi alam itu nanti akan ada setelah mana dunia ini hancur atau sudah kiamat. Ya, pintar sekali ya, Dayanti. Melis Rizky, apa itu hari akhir atau alam gaib itu, Melis Rizky? Baik, Bu. Menurut saya, seperti yang dikatakan Sedayanti, yaitu hari akhir itu terjadi apabila atau alam gaib itu ada jika ada hari kiamat gitu, Bu. Hancurnya seluruh alam semesta. Iya, betul, Melis Rizky ya. Nah, hari akhir itu, ada semuanya itu hancurnya bumi ini beserta dengan isi-isinya. Ya, dan semua kita manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini akan mati. Nah, apakah itu pertanda kita akan berakhir? Tidak. Kenapa gue bilang? Itu merupakan awal dari alam alam gaib. Nanti kita akan dibangkitkan, di mana kita akan dibangkitkan di alam barzah. Nah, alam gaib itu ada apa aja, Bu? Nah, alam gaib itu ada ada surga, ada neraka, ada nanti Ananda semua itu ada yaumul mizan, ada yaumul ba'as ya Ananda. Iya, Bu. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 7. Pernah dengar semua Nanda? Belum, Bu. Ada bunyinya, Bu. Belum ya? Belum dengar ya? Coba buka di buku tuh. Di buku tuh ada Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 7 yang mana di dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah tersebut dijelaskan bahwa nanti manusia itu akan terbang seperti anai-anai. Manusia gunung itu akan terbang seperti anai-anai. Lisdayanti, Iya, Bu. coba buka bukunya itu, coba baca lafaz surat Al-Zalzalah itu. Iza zulzilat, Bu. Iya, Zalzalatil. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malakum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim.
terima kasih Nanda Lisdayanti. Yang Iya, mana Bu. dijelaskan oleh yang dibacakan oleh Anda tadi ya, Melisa Rizky. Ada Iya, Bu. terdengar suara Ibu? Ada Bu. Ya, bagus sinyalnya kan? Iya, bagus Bu. Baik, Anda semuanya. Itu kita sebagai umat manusia harus menyiapkan amal kita sebanyak-banyaknya selama kita hidup di dunia. Karena kalau kita sudah berada di alam akhir nanti atau dalam gaib tersebut atau kita sudah berada di alam barzakh, tidak ada yang bisa kita sesali. Kita mau kembali ke dunia ini tidak bisa ya Nanda. Mau Iya, Bu. memohon-mohon kepada Sang Pencipta itu kita tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Nah, maka Anda semua gunakanlah masa hidup Ananda ini untuk beramal, ya, untuk berbuat baik. Baik, Bu. Cukup Anda Mustika. Ibu semuanya. Ya, Pak. Baik, karena pertemuan hari ini mungkin cukup sampai di sini aja. Untuk tugas di rumah, tugas individu Ananda, nanti tolong buat tulis di buku tugasnya Al-Quran Surah Al-Zalzalah itu beserta dengan artinya. Minggu depan dikumpul ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Sampai karena itu telah habis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus Mustika Rahmi. Mustika Rahmi harus banyak belajar cara pengucapan artikulasi A, I, E, O, U. Ya, Pak. Kalau udah seperti itu, jelas pengucapannya, paham orang, enak didengar. Karena apa namanya, di PES-nya udah masuk gitu. Cuma mungkin di artikulasinya itu perlu dimaksimalkan. Oke. Itu saran saya. Siapa yang selanjutnya, Lisdayanti atau Meli Sri Rizky? Lisda dulu, Pak. Oke, silakan. Mulai. Assalamualaikum anak-anak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang pada anak-anak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran dengan cara yang berbeda, yaitu penggunaan Zoom ini ya, karena adanya suatu situasi dan kondisi yang kurang mendukung kepada kita untuk melaksanakan pembelajaran langsung. Jadi kepada anak Ibu semuanya, mohon maklumi ya anak-anak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini anak-anak Ibu semuanya sudah dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kita, sudah aktif di Zoom, aktif Zoom-nya semuanya. Sudah, Bu. Oke, baik. Untuk pembelajaran kita hari ini itu adalah dengan tema materi kita tentang pembelajaran akidah akhlak, yang mana temanya yaitu tentang akidah Islam. Anak-anak pernah mendengar tentang akidah Islam? Akidah Islam. Jadi di dalam kehidupan kita yang namanya beragama Islam itu harus memiliki sesuatu pegangan. Jadi yang disebut dengan akidah itu adalah pegangan. Apa yang disebut dengan akidah itu tadi? Pegangan. Pegangan ya. Pegangan. Iya, pegangan. Jadi di dalam agama Islam kita itu memiliki namanya akidah ya. Itu suatu pegangan kita dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, untuk itu pembelajaran ini sangat penting ya untuk kita lakukan, karena yang namanya beragama Islam tentu kita harus benar-benar teguh di dalam memegang agama itu sendiri. Jadi kepada anak Ibu semuanya yang semangat ya untuk belajar kita hari ini walau dengan via online seperti ini. Ya, Bu. Baik, anak Ibu semuanya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan akidah Islam itu. Akidah itu secara bahasa itu adalah artinya ikatan atau juga perjanjian. Sedangkan secara istilahnya yaitu pokok dasar yang menjadi landasan yang harus dipegang teguh
oleh diri kita sebagai seorang umat Islam. Bisa diulangi kembali, Meli Sri Rizky, apa itu tadi akidah Islam? Apa Bu? Kurang jelas Bu. Akidah Islam itu adalah sesuatu yang menjadi pokok dasar atau pegangan ya. Apa jelas? Jelas Bu. Jelas, Bu. Untuk Mustika Rahmi, jelaskan dulu kepada Ibu apa tadi yang dimaksud dengan akidah Islam. Akidah Islam itu adalah sesuatu yang menjadi pokok dasar atau pegangan, Bu. Bagus, bagus, bagus ya. Nah, di sini di dalam berakidah Islam ini itu ada dasar-dasar ya yang harus kita ketahui. Dasar-dasarnya yang pertama yaitu adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Karena di dalam Al-Quran itu dan juga di dalam hadis itu telah termuat tentang Islam dan bagaimana cara menjadi seorang umat Islam itu yang sebenarnya. Nah, kemudian di dalam hal ini akidah Islam itu juga memiliki tujuan, yang mana tujuannya yang pertama itu adalah agar kita dapat mengetahui apa tujuan kita di dalam melaksanakan ibadah. Jadi tujuan utama dalam melaksanakan ibadah itu harus kita ketahui dahulu. Nah, sebelum kita melaksanakan ibadah, tentunya kita akan merasakan apa sebenarnya tujuan kita melaksanakannya. Benar kan? Semisalnya Mustika Rahmi melaksanakan sholat, apa yang terbayang sama Mustika Rahmi? Rahmi? Atau Iya, Ministri Bu. Rizky? Apa Bu? Yang terbawa Ketika melaksanakan sholat, apa yang terbayang oleh Mustika Rahmi? Mustika? Terbayangnya kalau sedang sholat itu ada Allah, Bu. Ada Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan diri pada Allah, Bu. Iya, untuk mendekatkan diri dan melaksanakan perintah Allah. Jadi di dalam hal ini pembelajaran akidah Islam ini bertujuan untuk kita benar-benar menyadari bahwa tujuan melaksanakan segala sesuatu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Ibu ingin bertanya kepada anak Ibu semuanya, ketika kita melaksanakan pembelajaran atau belajar, apakah ada niat di dalam hati untuk menuntut ilmu karena Allah? Ada, Bu. Ada. Berarti tujuan belajar itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai ibadah ya. Kemudian Ibu juga ingin bertanya kepada anak Ibu semuanya, bagaimanakah ketika kita menghadapi kesulitan di dalam belajar? Apa yang terbayang oleh anak-anak Ibu semuanya? Berdoa kepada Allah, Bu. Bagus, berdoa kepada Allah berarti ada kekuatan untuk berpegang teguh kepada Allah. Kalau Mustika Rahmi? Iya, Bu. Iya apa? Iya, itu juga, Bu. Sama kayak Meli, Bu. Bagus. Oke, jadi ketika kita melaksanakan segala sesuatu kegiatan itu, kita harus berpegang yang namanya pada akidah Islam ya. Melaksanakan semuanya itu hanya benar-benar berdasarkan atas perintah Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah manfaat dan hikmahnya apabila kita beriman dan senantiasa berpegang teguh pada akidah Islam? Hikmah yang pertama itu kita itu akan merasa tentram. Kita akan merasa tentram karena apa? Karena ketika kita melaksanakan kegiatan apapun dan dimanapun kita merasa nyaman karena Allah lah tempat kita untuk mengadu dan bertawakal ya. Iya, Bu. Kemudian ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak akan merasa stres. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita itu hanyalah manusia yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mengejar dunia saja, ya. Iya, Bu. Nah, untuk itu ada tugas di buku LKS masing-masing di halaman 17. Jadi kepada anak Ibu semuanya dikerjakan ya, nanti Ibu minta pas jam pulang. Sebelum mengerjakan tugas tersebut, anak Ibu ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Apa sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Nah, coba Ibu tanya Mustika Rahmi, apa tadi yang disebut dengan akidah Islam? Akidah Islam itu Apa? Akidah Islam itu adalah fondasi yang harus dimiliki
ya yang harus dimiliki. Kemudian Miss Melisri Rizky, apa tadi hikmahnya ketika kita berpegang teguh pada akidah Islam? Mendapatkan pertolongan dari Allah, Bu. Bagus. Untuk itu nanti ada Ibu share di WA masing-masing, nanti dicatat ya sebagai resumenya dan dikumpul pas ketika kita nanti pertemuan tatap muka. Baik, Bu. Oke, semuanya? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Semua tugas nanti Ibu minta ketika pertemuan tatap muka ya. Baik, Bu. Baik, dan untuk tugas latihannya tadi itu difotokan dan dikirim ke WA group. Baik, mungkin hanya ini saja. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, sebagai seorang umat Islam, kita harus berpegang teguh kepada agama Islam agar senantiasa segala sesuatu yang kita laksanakan itu benar-benar ditujukan hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Siap anak Ibu untuk menjadi Islam yang baik, masuk ke dalam Islam secara kafah? Siap, Bu. Bagus. Baik, itu saja pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Disdayanti, bagus ya. Ya. Iya. Teman-temannya harusnya merespon lebih aktif lagi harusnya. Ketika ditanyakan itu agar lebih komunikatif. Jadi materi yang disampaikan itu harus dipahami juga. Tadi ada beberapa pertanyaan yang loading juga jawabnya gitu ya. Oke, terakhir Meli Sri Rizky. Siap ya? Oke, Pak. RPP sudah dikirimkan? Belum, Pak. Sebentar. Oke, nanti saja dikirim. Praktek saja dulu. Mustika Rahmi dan Lisdayanti disupport Meli Sri Rizky-nya agar lebih maksimal tampilnya. Iya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu. Bagaimana kabarnya? Ada sehat? Sehat, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita di siang hari ini, kita sebaiknya membaca doa terlebih dahulu ya. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Baik. Bertemu lagi dengan Ibu yaitu melalui Zoom ya, daring, yaitu mata pelajaran akidah akhlak yang judulnya adab kepada saudara, teman dan tetangga. Nah, menurut anak Ibu, apa nih manfaat yang bisa kita dapatkan dari mempelajari tentang adab kepada saudara, teman dan tetangga ini? Manfaatnya, Bu? Ya. Kalau manfaatnya berarti kita akan mengetahui bagaimana adab kita kepada saudara. Dengan belajar ini mengetahui adab kepada teman dan juga kepada tetangga, Bu. Benar sekali, Disda. Kita setelah mempelajari ini kita diharapkan untuk mengetahui bagaimana sikap Islami terhadap teman kita, saudara dan tetangga kita. Nah, di sini Bu akan menjelaskan sedikit materi tentang pelajaran hari ini ya. Mohon didengarkan. Nanti Ibu akan bertanya setelahnya. Baik. Kita bisa lihat di sini Ibu akan share buku ya. Nih, adab kepada saudara, teman dan tetangga. Mohon diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu dalam beradab terhadap tetangga, teman dan masyarakat ini ada dalil yang menyebutkan yaitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 ya, di mana yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh,
dan teman sejawat Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membangga-banggakan. Nah, menurut anak ibu berdasarkan firman Allah tersebut, pentingkah tidak bahwa kita itu mempunyai adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga? Penting, Bu. Penting, Bu. Sangat penting ya. Nah, tahukah anak ibu apa-apa saja adab atau bentuk-bentuk ciri-ciri beradab kepada teman, saudara, dan tetangga? Sudah ada yang tahu? Kalau seperti ini bisa, Bu. Adab ketika teman kita ibaratnya sakit, lalu kita menjenguknya, Bu. Ya, benar sekali. Nah, menurut Mustika Rahmi seperti apa? Apa, Bu? Saling memberi makanan, Bu, atau kasih sayang, Bu? Ya, benar. Nah, di sini ada terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu adab kepada saudara. Nah, yang pertama yaitu kita dapat menjalin silaturahmi antar saudara. Yang kedua, saling perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu menjaga nama baik keluarga, menjauhi sifat permusuhan kepada saudara, menjaga perasaan saudara kita. Nah, kenapa kita harus melakukan hal tersebut? Karena dalam bersaudara pastinya kita harus saling menjaga perasaan saudara kita, seperti itu ya. Makanya kita harus menjaga perasaan saudara kita. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri beradab kepada teman. Nah, kita dapat melakukannya seperti menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman, suka membantu teman kita. Misalnya teman kita kesulitan, kita sebaiknya sebagai teman hendaklah membantu. Nah, sebenarnya itu membawa kebaikan dalam pergaulan. Nah, itu penting sekali ya. Jika kita mengetahui teman kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita tegur dan kita arahkan. Kita tunjukkan mana yang baik dan mana yang benar. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu menganggap teman sebagai satu tim dan satu tujuan. Dan terakhir yaitu menanamkan sifat mengalah. Nah, jika kita berdebat bersama teman dan sepertinya tidak ada jalan keluar selain mengalah, maka lebih baik kita mengalah. Karena lebih baik mengalah daripada harus berselisih paham dengan teman kita, seperti itu ya. Selanjutnya itu adab, ciri-ciri beradab kepada tetangga. Yang pertama yaitu menerapkan 5S. Di mana 5S itu apa, Rahmi? Sapa, Halo, salam, Rahmi. senyum, sopan, santun, Bu. Ya, benar. Nah, kenapa kita harus menerapkan 5S ini? Karena saat kita memiliki tetangga, misalnya dia lewat nih, sebaiknya kita harus menyapa. Jika tidak, nanti kita dikatakan sombong. Nah, sombong itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya itu menjaga kerukunan dan keamanan, menganggap tetangga dekat sebagai saudara, saling silaturahmi, selalu berprasangka baik, selalu membuka pintu maaf, dan juga menanamkan sifat mengalah. Nah, itu tadi bentuk dan ciri-ciri dari ciri-ciri bentuk Islami, adab Islami kepada teman, saudara, dan juga tetangga. Nah, selanjutnya, bagaimana cara-cara kita membiasakan diri beradab Islami kepada teman dan tetangga? Menurut anak Ibu, berdasarkan apa yang telah Ibu sampaikan tadi, apa yang dapat anak Ibu ketahui? Ya, maksudnya apa yang bisa Anda lakukan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Saat bertemu teman contohnya, misalnya teman kita kesulitan, bannya bocor di jalan, seperti itu. Apa yang Anda lakukan? Membantunya, Bu. Iya, benar, membantunya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tentang hikmah. Apa hikmah yang kita dapatkan setelah kita beradab yang baik kepada teman kita? Kita akan disayangi sama teman kita, Bu. Benar sekali. Kita akan disayangi oleh teman kita.
Oleh tetangga, apa yang kita dapatkan hikmahnya? Kalau dalam bertetangga kalau kita adabnya baik, maka akan terjadinya suatu keharmonisan di dalam bertetangga, Bu. Ya, benar sekali. Nah, kalau apa yang kita dapatkan beradab Islami kepada saudara kita, Rahmi? Kita akan saling berkasih sayang, Bu. Iya, benar. Nah, hikmah-hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga bisa kita dapatkan, yaitu terwujudnya lingkungan yang nyaman dan Islami, terjalinnya kerukunan antara saudara, teman, dan tetangga, memperkecil adanya sifat suudzon antara saudara, teman, dan tetangga. Kita lebih berprasangka baik seperti itu ya. Selanjutnya yaitu saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa. Nah, sampai di situ, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ketika Ada, Bu. kita ada, Bu. Siapa Disdayanti dulu? Ibu, ketika kita bertetangga, terus kalau tetangga kita itu orang asing, ibaratnya Bu, dia tidak kita kenal, dan ibaratnya dia datang dari kota dan dia susah berkomunikasi. Bagaimana cara kita mendekatinya, Bu? Nah, misalnya seperti ini, misalnya dia lewat gitu kita sapa, contohnya, atau kita sebagai orang yang telah lama tinggal di daerah tersebut, kita datang ke rumahnya seperti itu, kita sapa, kita ingin berkenalan seperti silaturahmi seperti itu. Bagaimana, Nanda? Iya, Bu. Nah, Mustika Rahmi ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Apa itu? Soalnya gini, Bu. Ada tetangga kita itu, Bu. Kita udah baik sama dia, Bu. Udah sapa. Terus, tapi dia tidak mau baik sama kita, Bu. Gimana itu, Bu? Nah, ini tetangga ya? Iya, Bu. Sama tetangga, Bu. Misalnya nih kita udah rahmi sapa seperti itu, tapi dia tetap diam saja. Iya, Bu. Dia nggak mau baik sama kita, Bu. Gimana itu, Bu? Nah, sebagai tetangga, Ibu rasa jika sudah kita sapa, biasanya orang ya, kalau misalnya kita sapa itu pasti dia setidaknya senyum. Namun jika memang sebelumnya, apakah Mustika Rahmi ada bermasalah dengan saudara Mustika Rahmi? Tetangganya? Iya, Bu. Dulunya ada bermasalah, Bu. Tapi udah saling maaf, Bu. Tapi disapa lagi nggak mau dia, Bu. Nah, kalau kita sudah saling minta maaf, bermasalah dan saling meminta maaf dan dimaafkan, Ibu rasa yang bermasalah bukan Mustika Rahminya, mungkin dia masih masih butuh adaptasi mungkin. Gitu ya, Menurut Pak. Lisda, bagaimana dengan permasalahan yang disampaikan oleh Mustika Rahmi tersebut? Mungkin ditengok dulu dari cara bermasalahnya dulu, Bu. Semisalnya kan Bu ngambil bunga teman. Nah, ketika dia belum memaafkan kita, mungkin bagaimana kalau kita cari dulu permasalahan awalnya. Ibaratnya contohnya tadi Bu seperti ngambil bunga dia, berikan dia sesuatu yang lebih dari itu yang kita ambil itu ibaratnya Bu. Jadi ketika kita bermasalah, kita cari dulu Bu salahnya kita dulu apa. Kemudian yang salah kita dulunya itu apa, itu yang baru kita awal-awali untuk dikoreksi. Agar sekiranya kesalahan kita itu nggak diingat-ingatnya lagi mungkin. Nah, bagaimana Mustika Rahmi? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Bu. Nah, itulah tadi ya. Masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Sudah, Bu. Baik, mungkin disitulah pelajaran kita tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga ya. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua terhadap teman, terhadap saudara maupun tetangga haruslah selalu beradab Islami yang sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Nah, baiklah. Sampai disitulah pelajaran kita pada siang hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, terima kasih Merly Sri Rizky. Alhamdulillah, tampilannya bagus, sudah nampak tampang-tampang gurunya nampaknya. Sudah cocok jadi guru, tinggal nunggu SK aja lagi itu. Cepat lagi sudahnya. Oke, sebelum kita tutup pada sesi ini, silakan mulai dari Lisdayanti. Apa komentarnya tentang praktek pembelajaran online ini? Silakan. Kalau untuk praktek pembelajaran online ini kekurangannya cukup banyak rasanya, Pak. Yang pertama, penyampaian materinya itu kurang dapat terrealisasi dengan sempurna atau dengan baik atau sesuai dengan yang semestinya. Itu karena alasan mungkin adanya jaringannya yang kurang bagus juga, Pak. Kemudian juga mungkin kemaksimalan daripada siswa yang menerima pelajaran itu juga mungkin kurang, Pak. Karena ada di sela-sela pembelajaran itu bisa sambil bermain. Oke. Seperti itu mungkin, Pak. Oke. Ya, ini terbukti ya. Ada tadi teman kita, ada 2 orang, yang satu diulang lagi tampilnya, nggak maksimal karena faktor jaringan. Yang kedua malah tidak jadi prakteknya, diganti pada hari yang lain karena kendala jaringan. Terus terkait dengan kelebihan dan kekurangan, itu sudah lazim seperti itu, saudara. Bahwasanya apapun metode dan media yang kita gunakan dalam pembelajaran, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Pembelajaran online yang kita laksanakan sekarang ini, itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Mungkin ini bisa saudara pilah-pilah, ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, ya. Yang pasti pembelajaran online ini untuk saat ini adalah sesuatu yang biasa. Jadi tidak usah kaget dan harus familiar, saudara, sebetulnya, karena ini sering dilakukan oleh orang. Ya, gitu. Mustika Rami, apa komentarnya? Iya. Mustika Rahmi? Tentang praktek ini, Pak. Yes. Kalau menurut saya, Pak, kalau tentang praktek pembelajaran online itu, Pak, nanti banyak, Pak, audiensnya yang melakukan aktivitas lain, Pak. Terus nanti mematikan kamera dan mikrofon, dan dia tidak menyimak atau tidak mengikuti pembelajaran, Pak. Karena dia melakukan aktivitas lainnya, Pak. Oke, ya. Itu saya kira lebih ke attitude ya. Tadi ada yang sambil praktek itu malah ke jalan-jalan ke swalayan, ada aktivitas lain, ngobrol dengan teman padahal mikrofonnya masih hidup, jadi mengganggu gitu ya. Inilah yang sudah dilakukan oleh dosen selama masa pandemi itu. Jadi banyak hal sebetulnya itu. Kelemahan itu. Begitu. Meli Sri Rizky, silakan komentarnya. Menurut saya pembelajaran daring lewat Zoom ini, Pak, kurang efektif seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Dayanti maupun Mustika Rahmi. Jadi apa, Pak, misalnya kurang seefektif bertemu langsung di kelas seperti itu. Ada unsur magicnya antara guru dan peserta didik itu adalah ketika mereka bertatap muka itu ya, face to face ya, itu akan ada unsur magicnya, ada unsur keteladanan yang ditampilkan oleh guru, yang dilihat oleh siswa, ada interaksi, ada komunikasi.
sebetulnya pada zaman digital hal-hal yang itu sebetulnya sudah dilakukan, cuma dalam bentuk media yang berbeda. Gitu. Ya, apa namanya? Itu makanya ada ungkapan figur guru itu tidak akan tergantikan, saudara, walaupun dengan canggihnya perkembangan zaman ini. Yang jelas figur guru itu akan selalu dibutuhkan oleh peserta didik. Saya kira begitu ya. Oke semuanya, Iya, terima kasih. Iya, Pak. Silakan siap-siap untuk kuliah pada mata kuliah yang lain. Selanjutnya Iya, Pak. nanti mungkin akan saya informasikan di grup siapa-siapa saja yang akan praktik untuk mata kuliah ini. Mungkin lebih efektifnya dengan cara begini saja. Saya panggil 3 orang agar tidak diributkan atau disibukkan dengan peserta-peserta lain yang mengganggu itu. Sekira begitu. Terima kasih. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan cepat Iya, Pak. wisuda. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.